warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agus Makmun, mahasiswa PPG gelombang 2 tahun 2021 dengan LPTK UIN Walisongo Semarang. Pada hari ini, Senin 29 November tahun 2021 akan melaksanakan praktek uji kinerja PPG dengan materi zakat fitrah dan zakat mal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Man ana laulakum kaifa ma hubbukum kaifa ma ahwakum man ana laulakum kaifa ma hubbukum kaifa ma ahwakum. Ya anak, mengawali kegiatan pada kesempatan ini tidak betul kalau kita tidak mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kegiatan kita kali ini kita akan lanjut yaitu tentang pendidikan agama Islam. Bentar ya, tutup dulu ini. Untuk mengawali kegiatan tentunya kita awali dengan berdoa. Silakan kemarin Mbak Erna, sekarang ganti Mas. Ya Mas, adik pimpin berdoa ya. Ya dulu ya. Yang keras Mas. Ya berat untuk mengawali kegiatan pembelajaran pada hari ini. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya, semoga dengan mengawali dengan berdoa apa yang kita lakukan ini akan bernilai satu amal ibadah untuk kita semuanya. Untuk hari ini semangat pagi ya. Semangat ya. Yuk semangat pagi. Yuk semangat pagi. Pagi luar biasa, tetap semangat. Alhamdulillah. Nah begitu dong. Jadi kelihatan semangatnya. Ada yang tidak berangkat untuk hari ini ya? Siapa yang tidak berangkat? Oh Mas Cahyo sama? Kenapa ya? Mas Cahyo kenapa? Mas Cahyo sakit? Ya Mas Anwar? Izin. Oh ya, semoga kita doakan yang sakit segera sembuh, yang izin juga untuk tetap dalam keadaan sehat sehingga besok bisa berkumpul lagi untuk belajar bersama-sama. Untuk pembelajaran yang lalu, yaitu masih ingat ya pembelajaran minggu lalu, yaitu kita membahas berkaitan dengan meraih kesuksesan dengan apa itu optimis, ikhtiar dan tawakal, yaitu Quran surat Al-Zumar ayat 53 ayat 39 sampai 42 dan Quran surat Al-Imran. Apa itu tentang optimis? Bahwasanya optimis itu kita yakin dengan kemampuan diri kita ya, kemudian kita usaha dengan sepenuh hati, gitu ya.
Kemudian dan juga tidak lupa untuk berdoa serta mengharap hasil yang terbaik untuk kita hanya kepada Allah. Hanya kepada Allah. Ya, itu. Kemudian untuk kali ini yaitu kita akan bahas berkaitan tentang zakat. Mungkin ada yang sudah tahu zakat. Ada yang sudah tahu zakat atau sudah melaksanakan zakat? Oke, nanti bukunya dikeluarkan masing-masing. Yuk, bukunya dikeluarkan dulu. Tujuan pembelajaran, nah ini bisa nanti kita setelah kita belajar pelajarannya apa sih yang akan kita peroleh itu apa? Nih satu, bahwasanya nanti kita akan yakin, semakin yakin bahwa zakat itu merupakan perintah agama. Ya kita yakin dengan sepenuh hati, dengan benar. Kemudian kita dapat melakukan zakat harus dengan cara ikhlas. Kemudian yang ketiga nanti dapat berperilaku empati. Tahu ya empati itu apa? Empati perhatian ya terhadap orang lain. Cuma menolong orang yang membutuhkan sebagai pemahaman implementasi dari pemahaman zakat. Kemudian peduli kepada sesama dalam kehidupan sehari-hari kaitannya dengan implementasi zakat tadi. Kemudian dapat nanti melaksanakan tentang zakat baik itu mulai dari zakat fitrah. Ya nanti kita konsentrasinya atau subtemanya adalah fokus pada zakat fitrah terlebih dahulu. Zakat ada dua tuh tadi, zakat mal dan zakat fitrah. Nanti kita fokus pada zakat fitrah terlebih dahulu. Ya. Setelah kegiatan pembelajaran tentunya pasti ada evaluasi. Nah, evaluasinya nanti kita tentunya adalah tes tertulis. Tes tertulisnya yang pertama nanti kita adakan yang namanya pretest. Pretest itu adalah tes di awal sebelum kegiatan ini kita mulai ya tes dulu, yaitu dengan beberapa pertanyaan nanti Bapak tampilkan di slide-nya. Atau ya? Kemudian yang setelah pembelajarannya post test itu kegiatan evaluasi di akhir, kegiatan pembelajaran selesai langsung kita melaksanakan evaluasi itu namanya post test setelah selesai. Kalau sampai sini ada pertanyaan? Jelas ya? Oke jelas. Nanti kita laksanakan pembelajaran ini. Kita pakai problem based learning, yaitu pembelajaran berbasis masalah. Apa itu? Yaitu nanti paling tidak kan kita menganalisa permasalahan-permasalahan yang mungkin timbul dari di kehidupan kita sehari-hari berkaitan dengan perilaku zakat. Kita baca dulu bersama-sama ini kaitannya dengan surat At-Taubah ayat 103 sebagai bentuk kita persepsi untuk berkaitan dengan zakat. Yuk mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli 'alaihim inna sholataka sakanun lahum wallahu sami'un 'alim. Shadaqallahul 'alim. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka dan dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka, sebenarnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka. Mereka siapa? Musaki. Sebelum melaksanakan, coba kita pretest dulu ya. Coba ketika ada pertanyaan semacam ini, coba di masing-masing buku coba kita kerjakan dulu masing-masing buku masing-masing. Kita lihat dulu ya untuk berkaitan dengan tuh. Ya, nomor 2.
Oke, untuk selanjutnya hasil pretesnya nanti kita akan cocokkan, kemudian kita lanjut berkaitan dengan materi kita yaitu tentang zakat. Pak, perhatikan nanti Bapak tampilkan berkaitan dengan video berkaitan tentang zakat. Coba kita nanti analisa. Dari semenjak berakhirnya bulan suci Ramadan hingga sebelum kaum muslimin melaksanakan sholat Idul Fitri. sama dengan kurang lebih 3,5 liter beras atau ditimbang dengan 2,8 kg hingga 3 kg beras. Demikianlah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dari tayangan tadi nanti kita akan berdiskusi berkaitan dengan beberapa hal, ya itu berkaitan dengan zakat. Nanti akan Bapak sampaikan permasalahan-permasalahan yang mungkin timbul dan mungkin nanti secara berkelompok kalian atau kita akan selesaikan secara berkelompok. Oke, setelah ini berkelompok ya. Kelompoknya kita buat secara ini aja, nomor aja. Yo, urut dari Mas Esat.
1, 2, 3, 4. Berarti nanti yang 1 ketemu 1, 2 ketemu 2, 3 ketemu 3 gitu ya. 4 dan 4. 1, 2, 3, 4. Terus lanjut. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 4. 1, 2, 4. Ya, ayo segera kita kelompok 1 di sini, kelompok 2 di sini, kelompok 3 di sini, kelompok 4 di sini. Langsung menunjukkan. Ayo, kelompok. Setelah berkelompok, nanti akan Bapak sampaikan yaitu yang namanya LKPD. Silakan. Coba perhatikan dulu ya sebelumnya ya. Nanti kita akan sampaikan yang namanya LKPD pada masing-masing kelompok. Di dalamnya ini ada lembar kerja termasuk petunjuk dan lain sebagainya. Untuk kalian dapat dikerjakan secara bersama-sama di dalam kelompoknya masing-masing. Nanti tugasnya masing-masing kelompok mempresentasikan, menulis di depan, kemudian salah satu penulis, satu menyampaikan untuk teman-temannya. Nanti kita undi untuk kelompok 1 dapat nomor berapa, nanti kita undi saja. Jadi semuanya harus siap. Jadi kelompok berapa semuanya siap. Kelompok 1 komplit ya. Kelompok 2 ini kelompok 2. Ini kelompok 3. Kelompok 4. Oke, di dalam LKPD itu coba diperhatikan. Di dalam LKPD itu diperhatikan, kemudian dikerjakan atau dicari permasalahan itu, kemudian solusinya bagaimana. Itu ya, paham ya? Ini kelompok kelompok 4 ya, gimana kelompok 4 ini? Kelompok 4 ini kelompok 4 ya. Kelompok 4. Bisa bukunya bisa dibuka, kemudian di slide juga bisa Bapak tampilkan, yaitu berkaitan dengan zakat. Kita zakat tadi ada 2 ya, zakat
fitrah, zakat mal. Kemudian kita fokus pada zakat fitrah. Zakat fitrah adalah mengeluarkan zakat fitrah wajib hukumnya bagi setiap muslim terkait berupa makanan yang mengenyangkan sebanyak 3,5 liter atau 2,7 kilogram. Betul? Kemudian syarat wajibnya apa? Nah, itu kan beragama Islam, masih hidup, kemudian mempunyai kelebihan makanan untuk dirinya dan keluarganya persis seperti yang tadi ditayangkan di dalam video. Diskusi selesai? Selesai ya? Selesai? Kelompok 1 selesai? Selesai. Kelompok 2? Selesai. Kelompok 3? Selesai? Ya, selesai. Kelompok 4? Selesai. Berarti hari ini langsung kita presentasikan kelompok 1 kita undi. Kelompok 1 mengerjakan nomor 1. Gitu ya. Kelompok 1 nomor 1. Nah, di sini boleh. Nah, boleh di depan hasilnya. Kelompok 2. Kelompok 2 sebelahnya. Langsung kita analisa setelah ini, langsung kita analisa. Sudah apa Pak? Ini masih kelompok? Kelompok 1, bisa disampaikan? Coba yang lain perhatikan ya. Kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari diskusi ketika ada satu permasalahan yang dihadapi di dalam kehidupan kita. Misalkan ilustrasinya bisa disampaikan oleh kelompok 1. Silakan Mbak, kelompok 1. Oke teman-teman, saya akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami dengan masalah menjelang Hari Raya Idul Fitri. SMP Negeri 2 Prisurat biasa melaksanakan kegiatan membayar zakat di sekolah. Sama salah satu siswa kelas 7 yang beragama Buddha ternyata ikut membawa beras seperti teman muslim yang lain dengan maksud membayar zakat juga. Bagaimana hukum agama membayar zakat? Berikan alasan dan jelaskan. Hasil dari diskusi kelompok kami, hukumnya tidak sah karena salah satu syarat membayar zakat adalah beragama Islam, sedangkan jamaah beragama non-Islam, sehingga zakat dianggap tidak sah. Terima kasih. Ya, tepuk tangan nomor 1. Tadi ini ya, tadi hasil kelompok 1. Hasil diskusi kelompok 1 menyatakan bahwa ketika ada satu permasalahan, contohnya di sekolah kita SMP Negeri 2 Prisurat ini, setiap bulan Ramadan ya, menjelang Idul Fitri bulan Ramadan itu kan kita mengadakan zakat fitrah di sekolah Kemudian ada orang anak siswa peserta didik yang beragama selain Islam ikut membawa beras sebagai mau ikut zakat. Itu ketika menurut kelompok 1 adalah tidak sah. Hukumnya tidak sah. Kenapa? Karena salah satu syarat membayar zakat adalah beragama Islam, sedangkan nama ini adalah beragama selain Islam, maka tidak bisa dianggap sebagai zakat. Yuk, Mbak, silakan, Mbak. Baiklah teman-teman, saat ini saya akan menjelaskan hasil diskusi dari kelompok kami. Berdasarkan permasalahan, Pak Hamdan adalah seorang kakek yang sudah berusia 81 tahun. Pada malam takbir Hari Raya Idul Fitri, tepatnya pukul 23.00 waktu Indonesia Barat, kondisi Pak Hamdan kritis sehingga harus masuk rumah sakit. Tak lama setelah dokter menangani Pak Hamdan, beliau meninggal dunia. Apakah Pak Hamdan tetap harus membayar zakat atau dibayarkan? Berikan alasan dan jelaskan.
Berdasarkan hasil diskusi dari kelompok kami, hukumnya masih wajib membayar zakat karena pada saat matahari terbenam akhir bulan Ramadan Pak Hamdan masih hidup dan yang membayarkan zakatnya adalah ahli waris dari Pak Hamdan. Sekian. Bagus sekali kelompok 2, tepuk tangan. Oke, saya langsung saja ke tanggapi. Kelompok 2 tadi, ketika membayar zakat itu syaratnya adalah hidup pada saat bulan Ramadan, di akhir bulan Ramadan itu masih hidup. Maka ketika meninggalnya itu malam takbir, berarti kan ketika akhir bulan Ramadan masih hidup ya, maka hukumnya masih wajib. Ya kalau sudah meninggal kan nggak bisa bela sendiri, maka dibayarkan oleh ahli waris. Oh bagus sekali. Terus kalau tepuk tangan kelompok 1 dan kelompok 2. Sekarang kelompok 3. Hasil diskusi dari kelompok 3 dengan masalah pada tanggal 17 Ramadan keluarga mengantar ke masjid kami untuk membayar zakat fitrah pada amin zakat. Bagaimana hukumnya membayar zakat fitrah pada waktu tersebut? Berikan alasan dan jelaskan. Hasil diskusi dari kelompok 3 menjelaskan bahwa membayar zakat fitrah hukumnya diperbolehkan, dan ini dilakukan sejak awal bulan Ramadan tiba hingga hari akhir bulan Ramadan sebelum maghrib. Waktu rutin utama untuk membayar zakat fitrah bagi umat Islam sejak selesai sholat subuh sampai sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri. Bagus sekali kelompok 3, pertanyaannya Mas. Langsung saja. Kelompok 3 menyampaikan bahwa ketika kita membayar zakat yaitu pada tanggal 17 Ramadan, sah atau tidak? Nah, maka dari hasil diskusi kelompok 3 menyampaikan bahwa membayar zakat fitrah hukumnya diperbolehkan, yakni dilakukan sejak awal bulan Ramadan. Maka tanggal 17 Ramadan itu tetap dihukumi sah, ya kan? Sah kenapa? Karena waktunya ada boleh mulai dari awal bulan Ramadan. Kelompok apa? Kelompok 4. Kali ini saya akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami. Ketika ada permasalahan seperti di soal, yaitu Haji Amir memiliki keluarga besar yang terdiri dari 2 orang tua, 1 istri dan 4 anak. Pada akhir bulan Ramadan, Haji Amir akan mengeluarkan zakat fitrah untuk keluarganya. Berapa banyak zakat fitrah yang harus dikeluarkan Haji Amir untuk semua anggota keluarganya? Berdasarkan hasil dari kelompok kami adalah ketika dihitung jumlah keluarga ada 8, maka 8 kali 2,7 kg sama dengan 21,6 kg. Misal harga beras 10.000 dikali 21,6 kg sama dengan 216.000. Bisa diukur dengan kilogram, liter apabila diganti dengan uang sesuai harga beras. Terima kasih. Tepuk tangan Pak. Tadi ada permasalahan misal ketika dalam satu keluarga akan membayarkan zakat, tadi terdiri dari 8, maka 8 dikali tadi ketika kilogram berarti jumlahnya berapa? 2,7. 8 kali 2,7 kilogram sama dengan 21,6 kilogram. Tuh, nah ketika diukur dengan liter maka 3,5 liter kali 8 sama dengan 28 liter. Atau misalkan harga beras pada pasaran adalah 10.000, maka bisa diganti dengan uang sebesar 10.000 kali 21,6 kg sama dengan jumlahnya 216.000 rupiah. Kalau mau lebih boleh nggak? Boleh. Terima kasih luar biasa hari ini kelas 9A. Tepuk tangan Mas. Bisa kita simpulkan bahwa zakat adalah mengeluarkan harta sebagai bentuk untuk apa? Membersihkan diri, untuk kebersihan. Zakat juga berarti membersihkan jiwa. Kemudian nisab adalah batas yang harus dikeluarkan ketika zakat fitrah. Tadi nisabnya berapa? 2,7 kg atau 3,5 kg. Kemudian
Muzaki adalah orang yang mengeluarkan zakat, tadi syaratnya Islam dan seterusnya tadi. Kemudian mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat. Kemudian waktu mengeluarkannya zakat adalah ini pada bulan Ramadan. Kemudian yang paling utama adalah sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri setelah selesai sholat subuh. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada. Oke, berarti tidak ada, bisa nanti kita lanjutkan untuk pos tesnya atau evaluasi. Setelah ini, mari kita buka bukunya masing-masing. Mari kita laksanakan pos tes atau evaluasi. Yuk, bisa di tayangan, bisa dilihat nomor 1. Nah, waktunya cukup 5 menit saja ya. Cukup ya? Cukup. Oke, yuk langsung dikerjakan di buku masing-masing. Di buku masing-masing ditulis. Nomor 3, contoh kasus. Wajib nomor 3. Alasannya apa? Bon, selesai? Selesai? Selesai. Yo, suaranya nggak keras. Selesai atau tidak? Belum? Selesai. Alhamdulillah kita selesai untuk hari ini. Evaluasinya nanti dikumpulkan di pada masing-masing kelompok. Kemudian nanti salah satu anggota kelompoknya bisa mengumpulkan ke depan. Yuk dikumpulkan terlebih dahulu hasilnya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 sudah. Hari ini untuk pembelajaran kita hari ini berkaitan dengan zakat. Alhamdulillah sudah selesai. Bagaimana kegiatan pembelajaran hari ini? Menyenangkan ya? Untuk materi selanjutnya nanti kita akan fokus yaitu pada zakat mal, zakat untuk bermas-mas. Oke, mari kita akhiri dengan kegiatan pada kesempatan ini dengan berdoa. Paling tidak kita alhamdulillah ya, kita baca doa alhamdulillah. Mari kita akhiri dengan baca alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita mendapat ilmu yang manfaat, yang barokah dan dinilai sebagai suatu amal ibadah untuk kita semua. Allahumma amin. Saya akhiri kegiatan pada kesempatan ini dengan bacaan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Seperti pelita di tengah kegelapan, memberikan secercah cahaya dan sebuah harapan. Seperti itulah pejang dan pejang pendidikan, melangkah memberantas kejahilan. Kau tembus dinginnya pagi dan pekatnya malam. Kau berkorban demi anak didik yang kau sayang. Tak mampu ku membalas apa yang kau berikan. Kau suri tauladan guruku. Kau ajarkan kami
ikatan antara aku dan guruku, dan tak ada yang dapat memisahkan itu. Kau tembus dinginnya pagi dan pekatnya malam. Kau berkorban